Mami Dewi boleh dong kenalin diri. Oke, nama saya Dewi Winarti. Saya seorang difablepreneur. Saya memiliki usaha namanya Dewi Jaya Care yang memproduksi produk perawatan kulit dan kesehatan bersama partner saya Wijaya. Halo, saya dengan Ignatius Suntas Wijaya. Saya seorang disabilitas netra total, tapi dewasa. Dan untuk kegiatan saya, selain tadi dibilang sama Kak Dewi, yaitu membangun Dewi Jaya Care, usaha Dewi Jaya Care. Dan saya juga punya wadah lah ya. Wadah. Bang. Oke. Jadi wadah ini namanya Rumput Rumah Peduli Usaha Disabilitas. Oke. Gitu. Boleh dijelasin sedikit bang, itu rumput kegiatannya ngapain? Oke, Rumput itu kegiatannya untuk saat-saat ini kita seperti trainer, manajemen untuk teman-teman disabilitas, dan juga yang paling penting kita mensosialisasikan tentang inklusif. Tapi Inklusif. karena dari visi misi kita dari Rumah Peduli Usaha Disabilitas itu sendiri adalah kita mau teman-teman disabilitas itu bukan sebagai objek atau project, tapi mereka juga sebagai pelaku. Sebagai manusia yang setara. Iya benar kan? Benar banget. Karena mereka kan sekarang tuh masih dipandang sebelah mata, gitu ya bang ya? Banget. Banget. Nah, lanjut ke Mami Dewi, bisnisnya gimana? Apa kabar? Baik. Memang agak sedikit perjuangan ya. Pasti. Nggak cuma di masa pandemi nih, kalau teman-teman tahu bahwa kami kan termasuk IKM ya, IKM industri kecil mikro. Jadi pasti kena imbas dari pandemi. Tapi nggak cuma karena pandemi ini kita strugglingnya, justru dari awal pertama kali kita berdiri pun kita sudah berjuang sebagai disabilitas netra. Yang cuman dipandangnya mungkin hanya bisa profesinya kalau nggak menyanyi apa Bu? Tukang pijat. Bukan tukang. Terapis, Tukang pijat gitu ya. Jadi cuma dua itu. Jadi mereka tidak berpikir bahwa kita juga bisa punya profesi yang lain. Gitu. Itu jadi challenge yang di Karena awal. mungkin masyarakat belum teredukasi. Mereka tidak tahu, mereka melihatnya disabilitas adalah sebagai sebuah hambatan aja. Tapi nggak ngelihat positifnya. Dan Tidak itu produktif itu Tidak stigma-nya. produktif. Tidak produktif, Tidak dianggap produktif. tidak bisa bekerja secara maksimal seperti yang lain. Kita bilang stigmanya adalah menyusahkan. menyusahkan. Iya. Ya mungkin itu yang masih terjadi sih. Jujur aja, aku pun juga masih denger kayak gitu sering. Kenapa? Karena kok bisa sih? Kok bisa mereka jadi barista? Gimana caranya? Mungkin itu juga terjadi ke Mami Dewi. Gimana caranya, ditanyain mulu ya Mami Dewi? Wah, nggak terlalu banyak ya waktu itu di awal-awal ya mempertanyakan, bahkan dianggap kayak wah bukan produk disabilitas nih, nggak mungkin dia yang bikin gitu. Jadi ada sedikit rasa kayak wah gitu. Cuman ya kami pikir kami nggak perlu membuktikan dengan kata-kata, dengan bantahan, kami cukup membuktikan dengan prestasi gitu, dengan karya gitu. Jadi kami bisa buktikan bahwa sampai saat ini kami bisa bertahan dan kami bisa memproduksi lebih daripada yang mereka perkirakan. Nah itu aja sih kayak sukses speaks louder lah ya. Gitu. Itu aja sih itu yang kita coba perjuangan. Iya Mas Maria tahu nggak bedanya tunanetra ini ada dua. Nah ini teman-teman mungkin belum tahu nih ya. Nah, bisa tuh dijelasin ke teman-teman. Jadi kalau tunanetra ada jenis-jenisnya ya. Iya. Mungkin Mami Dewi boleh tolong jelasin? Nah kebetulan kami berdua juga disabilitas dewasa ya disebutnya Wit ya. Apa tuh maksudnya disabilitas dewasa? Disabilitas dewasa adalah disabilitas. Jadi kami berdua mengalami kedisabilitasan bukan dari kecil, bukan sejak lahir, tapi sejak kami umur dewasa ya kita bilang ya. Jadi setelah kami menjalani sekolah, setelah kami bekerja, kebetulan kami mengalami ini karena satu dan lain hal. Misalkan contohnya saya karena penyakit. Begitu pula dengan Kak Wiwit ini gitu. Jadi kami mengalami penurunan penglihatan sampai dengan kalau Kak Wiwit ini jatuhnya Wit total ya. Total. Karena glaukoma medisnya. Saya karena Stephen Johnson syndrome, alergi obat dia dimulai dari situ. Nah, jadi dibedakan dari dua, yaitu tunanetra total yang sama sekali tidak bisa melihat, dan seperti saya low vision. Low vision itu masih bisa melihat, tapi jarak pandangnya berbeda-beda. Mungkin ada yang jarak pandangnya dekat sekali, jadi alias misalkan cuma bisa melihat seperti ini, ada juga yang bisa melihat sampai 3 meter ke belakang. Tergantung dari masing-masing ya. Iya. Jadi tergantung kualitas penglihatan, sisa penglihatan yang masih bisa dimaksimalkan. Itu untuk low vision. Terima kasih, itu pasti pelajaran baru buat untuk orang-orang yang nonton, karena itu sesuatu yang tidak pernah dipelajari di sekolah. Pasti nggak pernah dikasih tahu, bahkan informasinya aja mungkin nggak akan didapat di mana-mana. Balik lagi aku ke isu kesetaraan ya. Perjuangan Mami Dewi sama Bang Wiwit ini pasti kan ekstrim banget.
lebih berat, jauh lebih berat daripada kita semua. Apalagi kita tahu tingkat pengangguran tunanetra itu juga tinggi banget di Indonesia. Bukan cuma di Jakarta tapi di Indonesia. Sebenarnya bisa ceritain nggak sih Bang perjuangannya tuh apa dalam mencari kerja, kehidupan sehari-hari, aksesibilitas tuh gimana ya? Oke. Setelah saya dulu ya mungkin ya boleh menceritakan untuk yang menghadapi kenyataan harus total ya Bang. Ya kan? Oke. Untuk pertama kali ketika saya menghadapi atau menerima bahwa diagnosa bahwa saya nggak bisa ngeliat lagi, itu udah pasti drop lah, gitu kan? Pasti sih Bang. Dalam waktu 6 bulan denial. Tapi memang prosesnya sangat cepat sih. Kalau saya secara pribadi. Tapi setelah itu saya melihat apa sih yang bisa dikerjakan sama tunanetra, gitu kan? Ketika saya mencoba menganalisa, terus bergaul dan bersosialisasi, ternyata memang bahwa persaingan atau bahkan mungkin lapangan pekerjaan buat teman-teman loh, gitu kan, untuk tunanetra sendiri itu sangat susah dan sangat jarang bahkan. Oke. Ya. Setuju. Sampai sekarang pun ya, walaupun saya sudah bekerja di 3 perusahaan besar, tapi apakah mereka ini masih menganggap bahwa teman-teman tunanetra itu pekerja? Gitu. Ternyata jujur sampai sekarang masih ada stigma bahwa disabilitas itu adalah CSR. Oke, jadi hanya untuk kepentingan kantor. Yep. Tanggung jawab kantor yang memang apa boleh buat harus dijalankan. Ya, dan bukan sebagai kalau kita bilang pekerja ya, karyawan, gitu kan? Karena kan kalau karyawan ada haknya, karir petnya, gitu kan. Nah, karir pet sih yang kurang sekali. terus di sini teman-teman tuh cuman ya tadi yang dibilang CSR, gitu kan? Sedangkan CSR itu kan corporate social responsibility yang memang punya aturannya sendiri kan, dan untuk pekerja pun punya aturannya sendiri. Nah ini harus dibedakan sebenarnya. Nah tinggal kalau dibilang tentang masuknya undang-undang yang baru dibuat gitu kan waktu itu nomor 8 undang-undang nomor 8 ya, 2016 ya. Oke. Itu saya itu bagus undang-undangnya. Tapi penyelesaiannya kan belum ada, gitu kan? Sedangkan seperti pemerintah sendiri, contoh CPNS, gitu kan? Ketika kita masuk dengan syarat dan ketentuan pelamar pekerjaan, itu mereka ada syarat dan ketentuannya yaitu sehat jasmani dan rohani. Kenapa langsung fisik yang dilihat ya? Itu dia salah satunya kan. Ini kalau kita mau ngomongin pasti berat banget sih Bang, gitu kan. Panjang gitu kan, karena menurut saya ini udah nggak sesuai dengan undang-undang yang baru dibuat untuk teman-teman disabilitas gitu loh. Sedangkan pemerintah sendiri belum bisa menjalankan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang aksesibilitas itu sendiri bagaimana. Gitu. Sedangkan fasilitasnya ini dibutuhkan banget Bang. Banget. Iya. Kayak teman-teman tunanetra yang mereka harus punya guiding track gitu kan, atau mungkin kalau untuk teman-teman yang pernah melihat gitu kan, guiding block yang di trotoar atau di stasiun kereta gitu, yang warna kuning itu, ya itu adalah guiding track buat teman-teman tunanetra. Gitu. Benar. Jadi yang warna kuning, yang jendol-jendol, ada bulat, ada yang lurus. Itu sebenarnya adalah jalur bantu untuk teman-teman tunanetra. Setuju. Tapi di trotoar kita bisa lihat dipakai untuk parkiran atau dipakai untuk kaki lima. Jadi itu masih kurang ya Bang. Masih sangat kurang, dan awareness bahwa pemerintah, masyarakat, makanya kenapa Rumput ini mencoba mensosialisasikan, kita buat inisiasinya adalah karena memang masih kurangnya perhatian. Iya. Apalagi tentang usaha atau teman-teman berkarya. Yang dibilang adalah yang pertama kali dilihat teman-teman disabilitas, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kasihan. Tapi setelah itu kan melihat ada karyanya, ada hasilnya, ada kualitasnya. Ada bukti, ada hasil. Benar-benar. Seperti itu, dan saya pun secara pribadi membuat Dewi Jaya Care ini adalah bagaimana membuka lahan pekerjaan buat teman-teman disabilitas. Thank you Bang. Seperti Sunyi lah,
Masih belajar tapi kalau kita ya. Luar biasa, oke gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang kita coba angkat gitu loh. Oke. Karena gini bang, teman-teman tunanetra itu terlalu stigmanya adalah ya memang mereka punya kesulitan tapi mereka manusia. Oke, benar. Mereka punya keterbatasan. Siapa yang mau memiliki keterbatasan ini sih, gitu kan? Setiap orang nggak bisa menentukan, tapi setiap orang mungkin bisa menjadi seorang tunanetra juga. Kita nggak pernah tahu loh. Saya juga waktu kecil juga kan bang, nggak pernah tahu bahwa saya tunanetra gitu. Karena dari semenjak lahir sampai saya tunanetra itu terakhir melihat umur berapa? 25-an lah. 25 tahun. Sorry. 25-an. Masih unyu-unyunya itu masih muda-muda. Berarti saya tahun lalu. Oke. Berarti kita mah nggak jauh banget ya. Gitu kan. 17 kan bang. Tapi memang waktu itu memang berat banget waktu diawali banyak hal itu. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang kita bakal jadi apa ke depan kan. Karena bisa juga bahwa ada teman-teman yang akhirnya kecelakaan dan segala macam akhirnya menjadi disabilitas. Balik. Untuk yang berikutnya mungkin aku pengen tanya nih bang, Mami, tentang aksesibilitas ya, karena ngebayangin gimana sulitnya teman-teman tunanetra berjalan di trotoar, naik transportasi umum atau ke tempat-tempat publik seperti contohnya ke bank, ke rumah sakit, semua tuh gimana sih kalau di Indonesia saat ini? Sebelum saya keluar berkomunitas, sebelum akhirnya keluar dari tempurung, Keluar dari tempurung, keluar dari zona nyaman, comfort zone, luar comfort biasa. zone, berani untuk keluar dan melihat. Dulu tuh saya nggak berani karena sulit sekali ya, yang misalnya naik kendaraan umum tanpa alat bantu waktu itu pertama kali keluar ya. Jadi sebelum saya berkomunitas saya nggak pernah tahu ada alat bantu tongkat untuk low vision gitu. Oke. Terus begitu saya keluar, saya ketemu sama dia, diajarin sama Kang Lid untuk menggunakan alat bantu dan betapa pentingnya alat bantu. Oke. Kenapa? Karena di Indonesia ini walaupun kita udah pakai alat bantu kadang suka nggak dibantu. Atau bahkan ditabrak. Jadi tongkat serius tongkat berapa kali. Jadi pas waktu kami berdua naik kereta atau kendaraan umum ya, mungkin buru-buru gitu, kami memahami ya, buru-buru gitu ya. Ditabrak sampai tongkatnya jatuh, terus orangnya udah kabur begitu aja gitu. Nah, itu yang justru mau aku pertanyakan. Justru itu kita yang memahami, bukan teman-teman yang memahami kita. Dan itulah itu inklusivitas kan. agak surprise gitu ya. Wah kok sudah nabrak kabur lagi gitu ya. Astaga. Bahkan ada yang lebih marah-marah. Astaga, marah-marah. Karena waktu itu Kak Wijaya ini jatuh dari kereta gitu. Waktu itu Jatuh dari kereta gimana? jatuh di stasiun kota waktu itu ya. Jadi Oke, itu oke, agak tinggi gitu ya. Di peronnya. Di peronnya. Jadi pas turun dari kereta itu tidak ada petugas bantu. Waktu itu juga sudah agak gelap karena kondisi saya low vision. Saya kurang pesawat dan saya pun agak takut untuk loncat. Waktu itu belum ada step-step tangganya. Astaga. Nah, dia jatuh terprosok. Kita berdua malah dimarahin sama tugasnya. Petugasnya mau marahin? Iya, kita berdua dimarahin. Gitu. Tapi sorry, petugasnya tuh sadar gak sih kalau misalnya Mami Dewi dan Bang Wiwit ini tunanetra? Kami menggunakan alat bantu sih. Jadi seharusnya Mereka tahu karena alat bantu itu juga identitas, ya, menggambarkan kan. jadi, saat itu sih memang waktu itu belum digalakkan banget ya, nggak seperti sekarang. Jadi saya mulai merasa sudah ada sedikit perubahan lah sedikit. Jadi nggak di semua stasiun itu seperti itu, hanya di stasiun-stasiun tertentu yang kurang aware gitu. Nah, Harusnya ada batasan ya. dan nggak ada waktu itu nggak ada guiding block, belum ada waktu itu di awal-awal pertama kali itu. Nah, saya cukup surprise. Nah, adapun nah ini Mas Mario agak surprise mungkin ya. Kalau mungkin nggak pernah ke stasiun, sekali-sekali lihat ke stasiun, kadang-kadang arahnya guiding block itu tuh bukannya mengarah ke jalan tapi mengarah ke tiang. Terus iya, saya memperhatikan kenapa terputus di depan tiang, terus tiba-tiba nongol lagi di sebelah mana. Jadi Jadi nongol lagi di depannya itu. nah, iya jadi kayak terputus di tiang atau di suatu tempat udah. Jadi saya bingung, ini sebenarnya yang merencanakan guiding block ini supaya mudah tuh siapa ya? Kok malah mempersulit? Iya, atau mereka hanya bikin hanya untuk menyelesaikan tanggung jawab aja. Saya disuruh ya udah. Ya, Gitu bisa kan. jadi seperti itu. Karena di trotoar juga ada yang tiba-tiba pohon atau jalan bolong. Atau langsung kejebur got. Iya. Jadi ya ini istilahnya bukan
membudidayakan tapi membinasakan mungkin ya. Diarahin tapi salah. Oke. Itu Masih banyak ya? banyak sih. Banyak. Itu kalau untuk ini ya, untuk guiding block atau untuk aksesibilitas jalan ya. Ya kita sih apresiasi dengan pemerintah, tapi kok nanggung gitu loh. Kok nanggung? Cuman itu dah. Tapi ya semoga sih dengan adanya podcast dari Sunyi seperti ini banyak awareness dari orang-orang masyarakat yang memang setelah menonton ini juga tahu gitu loh bang. Tujuannya itu, Bang. Tujuannya untuk apa sih? Terus mungkin ada juga dari pihak-pihak pemerintah yang bisa mengerti bahwa oke, butuh apa gitu, dan yang harusnya juga dilakukan juga kan seperti kesusahan-kesusahan teman-teman disabilitas terutama netra gitu, kayak di dunia bukan hanya di aksesibilitas jalan gitu, seperti perbankan gitu. Perbankan. Iya. Gimana tuh, Bang? Itu nggak bisa tanda tangan, kita nggak bisa ngebuka tabungan bahkan. Jadi sangat sedikit teman-teman yang punya rekening, mungkin yang sudah punya pekerjaan ya, karena perusahaan memang harus provide ya, Oke. otomatis. Nah, kalau yang nggak punya pekerjaan kantoran tuh gimana? Kan padahal misalkan ingin punya tabungan, ingin menabung ya, atau ingin investasi atau apapun, jadi sulit kan ya. Jadi mereka nggak berkembang, nggak maju juga. Gitu. Untuk di bidang usaha pun bang, kalau boleh dibilang di awal dulu kita waktu mau mendaftarkan kita ke industri kecil menengah gitu kan, Iya, UMKM ya. pendaftaran UMKM terus apa ini ya, ini nggak salah bukan di departemen sosial, Loh, kok jadi- itu jadi bukan mengalami sosial? kayak gitu. Jadi karena kondisi kami jadi usahanya dianggap sebagai bentuk sosial. jadi tidak disamakan sebagai sesama industri Entrepreneur, lain. sebagai industri sesuai industrinya. Iya. Iya. Tapi lebih ke arah sosial, gitu. Sosial, jadi agak Stigmanya disayangkan bahwa seperti itu. tidak akan disupport untuk berkembang menjadi sebuah industri yang pada layaknya ya. Bagi saya itu adalah bagian dari diskriminasi, karena diskriminasi adalah mengasingkan, salah satunya membedakan. Dan Ken, untuk pertanyaan terakhir, harapannya untuk Indonesia apa sih, Mami Dewi dan Bang Wiwit? Dan terakhir bangetnya adalah pesan untuk kami nih, anak-anak muda yang punya waktu, punya energi, punya semuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Kalau saya secara pribadi, Hmm. kalau untuk pemerintah yang paling penting satu sih, buat undang-undang bukan cuma ngebuang duit, tapi buat undang-undang juga harus diperlakukan secara tegas, secara tegas. nyata. Dan melibatkan ya. Iya, melibatkan juga teman-teman disabilitas, melibatkan memang pakar-pakar yang atau pelaku-pelaku yang memang sudah terjun langsung mengalami dengan berbagai pengalaman mereka, Oke. yang memang harus bisa apa ya? Kita bilang untuk merealisasikan Indonesia yang inklusi, gitu. Untuk undang-undang yang paling penting adalah undang-undang yang saat ini dibuat bukan cuma ditulis, bukan cuma dibaca, tapi juga dijalankan. Oke. Terima kasih. Dari Mami Dewi, Iya. Dari saya apa ya? Wah. mungkin untuk anak muda deh. Untuk anak mudanya aja nih ya, saya cuma berpesan untuk teman-teman millennials untuk bisa lebih apa ya, membuka pikiran. Jadi saya berharap anak-anak muda zaman sekarang nggak melulu cuman Dicekoki ya. ya banyak cuman belajar untuk mencapai kayak abis lulus kuliah terus kerja Iya. terus berkarir gitu, lebih berpikiran luas, membangun sebuah apa ya sih, Dampak ya. berdampak sosial yang luas gitu, nggak cuma hanya untuk diri sendiri. Jadi coba memajukan orang lain, karena pada saat kita memajukan orang lain otomatis kita akan maju. Oke. Dan sekali lagi sih bang, kalau bagi saya disabilitas itu manusia juga, ciptaan Tuhan juga, dan mereka bukan monster sih. Bukan monster. Yep. Kita setara ya. Yap. Kita setara, tidak ada Setuju bedanya. Kita benar-benar tidak ada bedanya, dan kita harusnya dihargai sebagai sesama manusia. Setuju bang. Bukan manusia ini, manusia itu. Ya, mungkin terima kasih untuk nasihatnya. Saya sebagai anak-anak muda, sebagai teman-teman Sunyi di sini, kebetulan kita ownernya semua. Mungkin kita masih di generasi milenial ya. Ya. Terima kasih karena ini menjadi semangat untuk kita, dan ke depan saya tahu kok milenial tuh idenya tuh luar biasa. Luar biasa banget. bang. Tapi coba selipkan nilai inklusif di ide kalian. Lama-lama tembok diskriminasi akan hancur. So, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ngecek juga bisnis Mami Dewi dan cek Rumput. Ada Dewi Jaya Care dan Rumput. Nanti kita akan selipkan linknya di bio YouTube atau di caption.
Oke, so terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang. Mama Dewi. Terima kasih Sunyi juga. Ya, terima kasih. Keren banget sih. Ya, jangan lupa kolaborasi kita ke depan masih panjang ya. Dan juga jangan lupa di subscribe teman-teman Ya, terima kasih. untuk selalu memajukan teman-teman untuk di sekitar kita juga. Ya, oke. So, terima kasih. Yap.